Kita lanjutkan pembahasan mengenai human life cycles atau siklus hidup manusia yang kali ini sudah memasuki arba'ina sana, 40 tahun. Terkait dengan usia 40 tahun, saya mengacu pada surat 46 atau Al-Ahqaf ayat 15, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Para bapak, kalau kita mengacu pada ayat itu 15 ya, surat 46, ada 3 al-mas'uliyah, 3 tanggung jawab. Nah, ketika seseorang sudah usia 40, tidak boleh tidak, harus gitu ya, la budda fa'il atau no excuse, tidak boleh ada alasan apapun, harus sudah menancapkan tonggaknya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa berubah kalau sudah usia 40. Pertanyaannya sekarang, apa saja peran atau al-mas'uliyah yang harus kita mainkan dari doa Robbi auzi'ni? Itu bisa dibagi 3. As-salah satu al-mas'uliyah, kira-kira gitu, 3 tanggung jawab. Nah, masing-masing nanti kita akan bahas lanjut ya. Mungkin malam ini baru pengantar terkait dengan mas'uliyah yang pertama, yakni al-mas'uliyah tasa'udu al-mas'uliyah, tanggung jawab ke atas. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan dulu. Saya buat semacam skema. Posisi kita di mana? Hamba. Ya, tengah-tengah. Nah, itu fotokopinya ada 5 ya. Salah persepsi itu. Pikirannya 5 lembar, padahal cuma 1. Kita ingin bongkar agak mendalam. Baik. Saya kira Bapak Ibu hafal atau paling tidak ingat dengan hadis ini. Kullukum ra'in. Ya. Perhatikan di slide kedua bagian bawah. Slide kedua bagian bawah. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal kullukum ra'in. Setiap kalian, masing-masing kalian adalah ra'in, penanggung jawab, penggembala, pembawa amanah. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lupa dengan surat Al-Mu'minun. Apa katanya? Ada kata ra'un? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Ada kalimat walladzina hum li amanatihim wa ahdihim. Nah, ra'un. Jadi ra'un secara bahasa itu ada yang menyebutnya penggembala sebetulnya awalnya. Tempat penggembalaannya disebut apa? Mar'a. Surat apa? Yang ada kata mar'a. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa walladzi qaddara walladzi akhrajal mar'a. Jadi mar'a itu apa? Lapang yang di dalamnya ada rumput. Dan rumput itulah tempat para penggembala menyebarkan atau melepaskan hewanannya. Makanya orangnya disebut ra'in atau ra'un. Jadi kita semua adalah ra'un, tak terkecuali. Kalau kita merujuk pada hadis tadi, apa katanya? Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dimintai
pertanggungjawaban tentang ra'iyah. Rakyat dari kata ini, Pak. Rakyat. Tapi kalau Bapak Ibu mendengar kata rakyat, seolah-olah milik partai mana? Nggak usah disebutkan, soalnya live saya. Ya kan? Kalau Ibu mendengar kata, ini partai rakyat, ini demi rakyat. Tahu nggak dari mana kata rakyat? Bahasa Arab. Lah ente benci ke orang Arab. Tapi pakai bahasa kekaci, bro. Ya kan, Pak? Membenci nggak? Semua istilah kadrun itu mereka sebut apa? Kadrun. Itu kan gadal gurun. Kemana? Orang Arab. Tapi ente pakai bahasa rakyat. Dari mana bahasa rakyat? Arab. Ngerti itu. Tadi, Pak. An ra'iyati. Oke. Berikutnya. Wal amiru ra'in. Pemimpin, presiden, ra'in. Ya. Rajul, ra'in. Mar'ah ra'in. Jadi laki-laki penanggung jawab. Perempuan penanggung. Makanya kalimatnya kullukum ra'in. Setiap kalian penanggung jawab. Nah, pertanyaannya adalah tanggung jawabnya kemana? Itu tadi saya katakan as-salasatu al-mas'uliyah. 3 tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap orang. Kalau laki-laki kita semua Bapak lebih berat, Pak. Karena kalau kita laki-laki berarti jadi suami, pada saat yang sama punya anak perempuan, masih punya ibu, berarti ada 4 perempuan yang berada di bawah tanggung jawab seorang lelaki. 1 istrinya, 2 ibunya, 3 anak perempuannya, 4 adik atau kakak perempuannya. Waduh, berat gitu. Ya sudah, jalani saja. Mastata'tum, sesuai kesanggupan kita. Maka di sini ketika kita tidak memiliki spiritual power, tidak punya al-quwatur ruhiyah untuk menghadapi 4 tanggung jawab terhadap perempuan tadi, stres, Pak. Karena itulah kita kuatkan tauhid gitu ya, kita kuatkan akidah. Nanti berikutnya apa? Kita lanjutkan ya. Ulangi. Jadi as-salasatu al-mas'uliyah rujukannya pada hadis tadi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, muttafaq alaih, baik Bukhari maupun Muslim. Nah, terkait dengan mas'uliyah dulu, tentang mas'uliyah dulu. Tadi kan dikatakan akan dimintai tanggung jawab. Akan ditanya. Nah, Bapak Ibu ingat, summa la tus'alunna yauma idzin aninna. Pasti akan ditanya. Ini tadi, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Itu salah satunya ya. Baik, sekarang kita kembali ke slide pertama. As-salasatu al-mas'uliyah, 3 tanggung jawab. 1, tasa'udul mas'uliyah, tanggung jawab ke atas. Dalam hal ini dibagi 2 ke atasnya. Hablum minallah, hablum minan nas. Dahulukan Allah, yakni penuhi hak Allah, penuhi hak Rasul. Itu namanya tanggung jawab. Mungkin pernah dengar hadis ini. Dalam Sahih Muslim juga dikutip, dalam Sahih Bukhari ada. Kalau Nabi Solihin mungkin bab berapa ya? Sekitar 40-an ya kalau nggak salah. Tentang hak dan kewajiban. Ya, suatu hari Rasulullah SAW diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau membonceng Rasul. Kata beliau, antara dia dan Rasul tidak ada jarak, berarti dekat lah ya. Nah, seperti biasa pada Bapak dan Ibu, banyak sekali hadis yang menerangkan seperti ini. Beliau gunakan untuk dialog. Maka saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas diajak bicara oleh Rasul. Wahai Sa'ad, kamu tahu nggak? Haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Kamu tahu nggak? Apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah?
Tentu karena apa? Ya memang baru pertama, maka beliau bilang wallahu a'lam wa rasul. Wallahu wa rasulu a'lam, kira-kira gitu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Baru di sini disebutkan haqqullah 'alal ibad la tusyriku billah. Hak Allah atas hamba adalah tidak mau diduakan atau disekutukan. Berarti kewajiban hamba untuk Allah atau hak Allah atas hamba. Sebaliknya, hak hamba atas Allah adalah zuhziha aninar gitu. Dibebaskan dari neraka antara lain. Itu hak hamba. Kalau kewajiban hamba sudah dipenuhi, iyyaka na'budu, salah satu hak hamba adalah nasta'in kan? Hak dulu atau hamba apa kewajiban dulu? Kewajiban dulu kita sepakat ya. Sehingga yang kita tuntut oleh hari ini di mana hak asasi manusia seringkali keliru sesungguhnya kan dengan konsep kewajiban asasi manusia. Baik, nah terkait dengan hak Allah nanti kita bahas di bawah ya. Kemudian hak Rasul seperti apa nanti kita lakukan. Nah terkait dengan hak Rasul dulu. Kalau kita klik di dalam konsep Quran, terutama di surat Asy-Syu'ara itu lebih dari 3 kali kalimat begini Pak. Fattaqullah wa ati'un. Misalnya diucapkan oleh Nuh alaihissalam, oleh Ibrahim alaihissalam, Hud, Soleh, Su'aib menyebutkan kalimat ini. Fattaqullah wa ati'un. Takwalah kepada Allah, itu berarti kewajiban hamba untuk Allah. Wa ati'un, taatilah aku, itu kewajiban hamba kepada Rasul. Nah, bagaimana nanti kewajiban kita kepada Rasul pada pembahasan yang akan datang lebih khusus nanti ya. Tentu melengkapi dari pembahasan yang mungkin Bapak Ibu sudah diperoleh. Tapi yang pasti di dalam Riyadhus Shalihin karena ada bab khusus kalau nggak salah 16 atau 17 itu al-muhafazatu 'ala sunnah. Kewajiban menjaga sunnah. Itu berarti ati'un tadi ya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Itu hak Allah dan hak Rasul. Mas'uliyah. Nah, masih tentang tasa'udu al-mas'uliyah. Kewajiban ke atas selain Allah tadi dan Rasul adalah orang tua. Orang tua seperti yang nanti kita bahas lebih jauh, ada sebutan walidain, ada sebutan abawain. Al-Quran menggunakan keduanya. Tapi unik sekali. Setiap kali perintah wajib biru, ulangi. Setiap kali Al-Quran menetapkan wajib untuk berbakti kepada orang tua, itu pakai walidain. Birrul walidain atau bil walidaini ihsanan. Nanti kita lihat ayatnya cukup banyak. An-Nisa 36, Al-Baqarah 83 itu menerangkan mirip tuh. Tentang bil walidaini ihsanan atau birrul walidain. Nah, bagaimana kelebihannya, bagaimana ancaman azabnya kalau kita mengabaikan birrul walidain atau bil walidaini ihsanan. Di bab-bab awal kitab Adabul Mufrad itu dibahas, Pak. Bahkan sekalipun orang tua muzalim, itu ekstrimnya, Pak. Sekalipun orang tua muzalim, kamu tetap harus berbakti. Hanya saja ada batasan. Batasannya apa? Misalnya Luqman 15. Itu satu batasannya, Pak. Tapi kewajiban baktinya tidak hilang. Sekalipun orang tua itu zalim. Ekstrimnya. Oke, saya ambil contoh Pak ya, ekstrimnya. Ini true story ya, kejadiannya orang tuanya sudah meninggal 3 pekan yang lalu. Si A, bapak-bapak, usianya 76. Sekarang ya, ketika meninggal 76. Punya istri baru satu.
Meskipun sudah meninggal. Ternyata dia 2 kali nikah. Ketika anak pertama lahir perempuan, dia pergi entah kemana. Alias tidak tanggung jawab. Pokoknya bertahun-tahun. Tiba-tiba balik lagi. Istrinya ya masih dinafkahi sebentar. Hubungan badan lagi, tanda kutip. Hamil lagi, lahir, pleng teing kemana. Sampai lahir 4 anak perempuan semua. Begitu. Jadi wataknya watak Bang Toyib. Terbalik-balik gitu. Pulang, punya anak, pergi. Intinya zalim laki-laki ini. Sampai lahir 4 anak perempuan. Ketika anak perempuan yang pertama usianya usia SD lah. Pleng, nggak pulang lagi sampai 2 tahun yang lalu. Ya. Nah, ketika sudah usia ringki, ternyata sudah menikah lagi. Sementara posisi istri yang ini nggak jelas. Tapi akhirnya dicerai juga. Sementara 4 orang anak, ada nggak Pak bekas istilah anak bekas? Enggak kan? Nah, singkat kata, meskipun mereka nikah tetap dipanggil ya. Cuman di sini ketika ketika ayah yang sudah sepuh ini berharap, kok anak saya tidak ada satupun yang menengok. Akhirnya minta tolong ke saya, tolong yakinkan anak-anak perempuan ini. Apa jawab mereka? Enggak. Sakit hati Pak Ustaz. Saya menderita, ibu saya menderita. Sampai tidak ada satupun yang sekolah mereka Pak, karena miskinnya. Mereka tidak mau menjenguk ayahnya, enggak, sakit hati. Saya bilang, dosa nggak boleh. Enggak, pokoknya saya tidak mau. Mantan istrinya pun enggak. Insya Allah. Keburu nanti meninggal. Nanti kecewa. Enggak. Tapi akhirnya betul juga Pak. Kemarin meninggal baru, Pak, kan angger kan? Setelah meninggal baru, Pak, mohon maaf Pak. Kemarin masih hidup tetap marah, dendam. Setelah sudah meninggal, di sini Pak. Jadi, Masya Allah, kasihan juga nih. Betapapun ayahmu itu pernah dulu begini-begini, itu masa lalu. Memang berat, tapi di sinilah. Nah itu dibahas hadisnya di beberapa hadis ya, di dalam kitab Adabul Mufrad. Oke. Tentang bagaimana cara berbakti, ada rinciannya satu persatu nanti, bagaimana hadisnya, bagaimana ayatnya, insya Allah berikutnya ya. Tapi yang pasti begini, sebagai pembuka saja. Salah satu hadis yang berisi ancaman kepada siapapun yang tidak berbakti kepada orang tua, terutama tidak mendoakan mereka adalah iza tarakal abdu ad-du'a lil walidain fa innahu yanqati rizqulah. Seorang hamba yang tidak mendoakan orang tuanya, Allah akan memutuskan rezeki untuknya. Jadi kalau begitu jelas, salah satu berkah hidup itu mendoakan orang tua. Pertanyaannya muncul Pak, adakah hubungannya doa dengan sholat? Ada. Kita tahu kan, doa yang paling mustajab ba'da. Berarti ketika tidak pernah sholat, kapan mendoakan? Nah kalau begitu, doa dulu, sholat dulu. Sholat dulu baru, nah itu nyambungnya nanti. Di sisi lain, tanggung jawab tentang ini nanti ke bawah, anak. Bagaimana supaya kita memiliki anak yang rajin mendoakan? Berarti tanggung jawab ke bawah nanti. Tanggung jawab yang ketiga, al-mas'uliyah an-nuzuliyah. Bagaimana ke bawah? Kita bahas lebih lanjut ya. Itu yang pertama para bapak. Tasa'udul mas'uliyah, tanggung jawab ke atas. Yang kedua, al-mas'uliyah janiban, tanggung jawab ke samping, kanan maupun kiri. Kanan anggap saja kalau hamba itu suami berarti ke istri. Kalau hamba itu istri berarti ke suami. Nah, ini banyak nih hadisnya, ayatnya yang saya kira sebagian sudah kita pahami ya. Tapi mungkin sebatas pengulangan nanti bagaimana. Sebab apa? Kita sudah tahu. Surat At-Taghabun ayat 14.
mengingatkan kita. Allah berfirman di sana, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang yang beriman, sungguh pasanganmu, anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu. Nah itu minimal peringatan tuh Pak. Fahzaruhum, waspadai mereka. Pasanganmu ada yang jadi musuh, anakmu ada yang jadi musuh, waspadai mereka. Nah, bagaimana mengantisipasi agar pasangan suami atau pasangan istri tidak jadi musuh, atau anak juga tidak jadi musuh? Nah, itu nanti kita bongkar lagi sambil melihat istilah-istilah tentang generasi. Dalam Quran itu banyak istilah generasi, Pak. Rata-rata menggunakan zuriyah, ya, zuriyah. Tapi yang unik begini, apakah beda antara al-waladu atau al-aulad dengan az-zurriyah, anak dan turunan, atau al-abna, ya. Ada al-abna, ada az-zurriyah. Anak itu orang yang tanggung jawabnya satu tingkat dari orang tua, namanya anak. Tapi kalau cucu punya bapak nggak cucu? Punya, ya, apalagi cucu juanda gitu. Punya bapak. Jadi cucu bukan tanggung jawab kakek, tapi tanggung jawab ayahnya. Baru ayahnya cucu tanggung jawab kakek. Makanya konteksnya kalau berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, karena kita berharap seluruh turunan kita baik. Tapi kalau dari aspek tanggung jawab, nggak semua, satu level di bawah. Terus begitu, ya. Jadi A bapaknya, B anaknya, C cucunya, D cicitnya, maka D tanggung jawabnya ke C, C ke B, B ke A. Tidak bisa D semua tanggung jawab A. Enggak. Kalau konteksnya berdoa bisa, semua bisa. Tuh, jadi bukan Rabbana hablana min azwajina wa auladina, bukan, tapi wa dzurriyyatina, karena kita ingin semua 7 turunan itu baik semua. Nah, itu beda tanggung jawabnya. Nanti seperti apa? Yang pasti generasi baik ada istilahnya, dzurriyyatan thayyibah. Generasi buruk ada istilahnya, dzurriyyatan di'afan ada, atau khalfun ada. Bagaimana karakternya? Kembali ke yang tadi. Supaya generasi kita tidak menjadi dzurriyyatan di'afan atau khalfun, balik lagi, fahzaruhum, waspadai mereka. Nah, hari ini Pak, kalau kita menggunakan pendekatan psikologi, lebih rumit lagi tuh. Kenapa? Karena istilah-istilahnya beda, karakternya juga beda. Misalnya, generasi bapak-bapak nih yang 65 ke bawah. Ke atas apa ke bawah ya? Atau kelahiran 64 ke bawah. Generasi apa namanya? Baby boomer. 64 ke bawah. Kelahiran 64 ke bawah sampai entah tahun berapa. Itu namanya baby boomer. Karakternya berbeda dengan generasi angkatan 65 kelahirannya ke atas sampai 84-an. Itu generasi X. Saya masuk generasi X. Karakternya berbeda dengan generasi kelahiran 84 sampai 95-an. Generasi Y. Lalu generasi Z. Nah, sekarang generasi 2015 ke sini generasi alfa namanya. Jadi disebut beda-beda generasi karena karakternya beda-beda. Itu nanti kita coba ulas ya dengan pendekatan namanya ya tadi sedikit psikologi, praktik tapi ya tidak teoretis gitu. Nah, itu bagaimana cara menghadapi mereka, beda-beda tindakan. Itu tentang tanggung jawab. Sekali lagi, mas'uliyah janiban, pasangan di mana, suami ke istri dan seterusnya. Cukup di situ? Enggak. Ada ke kanan, apa? Rahim atau arham. Atau dalam Quran lain istilahnya apa? Zawil kurba. Bagaimana kita ke
adik kita, ke kakak kita. Bagaimana kita ke adik pasangan, istri ke adik suami, ke kakak suami, suami ke adik kakak istri. Itu namanya zawil kurba. Begitu pula ke suami ke orang tua istri dan sebagainya, itu masing-masing punya. Dalilnya ada, Qur'annya banyak, ayatnya ada, hadisnya juga ada, insya Allah. Terus ke publik, nah nyambung lagi tuh. Cukupkah kita bermain di wilayah domestik? Rumah tangga urusin. Kepaduli ke umat, salah juga, Pak. Jadi kita pun harus berperan, namanya publik ya. Jadi berperan domestik rumah tangga, berperan di publik sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa? Ingat, di Bulughul Maram ada hadis yang mengatakan, yang pernah saya kutip, man mata, siapa yang meninggal seumur hidupnya tidak pernah berjuang untuk Islam, atau yuhadis, punya bersitan hati, peduli pada agama, minimal ini minimal ikut taklim gitu ya. Ikut, kan yang namanya taklim sama dengan mengembangkan ilmu, bukan? Sama. Kita jihad ini lewat taklim. Itu berarti kita berperan terhadap agama. Kita berarti sama dengan Ansarullah. Lihat Bapak Ibu, ingat ketika kekafiran sedemikian merajalela pada zaman Isa bin Maryam alaihissalam, gimana sulit mencari murid-murid yang mengembangkan tauhid, semacam apa ya, Isa merasa home alone, the lone ranger gitu. Seolah-olah Isa bin Maryam itu berjuang sendirian. Sementara Isa bin Maryam melihat kemungkaran sedemikian rupa. Maka Isa bertanya untuk mengetes komitmen muridnya. Man ansari ilallah, ya Bani Israel, man ansari ilallah, siapa yang akan menolongku menegakkan agama Allah? Nah ternyata muncullah 12 orang yang militan tadi. Nahnu ansarullah, qala al-hawariyun, berkatalah para muridnya yang merdeka. Al-hawariyun itu maksudnya orang-orang merdeka, orang-orang yang terbebas dari cengkraman atau kooptasi oligarki lah bahasa sekarang ya. Namanya al-hawariyun, terbebas dia dari kepentingan. Maka mereka berani mengatakan nahnu ansarullah, siap wahai Rasulullah, siap kami menjadi penolong agama Allah. Jadi kegundahan Isa bin Maryam ngetes muridnya yang 12 tadi. Dan ternyata benar, itulah yang disebut peran publik. Nah kalau hari ini mohon maaf ya, banyak orang yang peran publiknya itu baru kritis, berkoar-koar, protes. Kalau sudah tidak menjabat, kalau menjadi pejabat tenggelam sekolah gitu. Kan bingung kan? Kalau dulu jadi sok atuh, mumpung jadi pengambil keputusan, lakukan sesuatu untuk membela Islam. Ini enggak, malah mengerdilkan Islam, ikutan, terkena racun gitu. Tapi udah keluar baru bingung saya. Ya Allah. Baik lagi ya, oportunisme, pragmatisme seringkali menjebak itu. Pragmatis dan oportunis bahasa lainnya ya. Aventurir mungkin lebih ini lagi ya, atau lebih kasar lagi apa? Pelacur intelektual. Bayang tuh, pelacur intelektual. Ongko intelek, tetapi demi rupiah survei bohong-bohongan pun sabodotoi. Pokoknya sesuai pesanan. Yang penting prinsipnya apa? Maju tak gentar, membela yang bayar. Gitu kan? Maju tak gentar, membela yang bayar gitu. Sehingga kasarnya tadi Pak, intelektual
pelacur seperti ini, Masya Allah. Itu bahasa kasar sekali itu. Tapi pernah saya dengar itu, ada orang yang mengucapkan, itulah intelektual pelacur. Demi rupiah, survei sekalipun di otak-atik lewat rekayasa tertentu. Mungkin caranya, mungkin sampelnya, mungkin macam-macam Pak. Setahu saya ya, yang pernah melakukan riset, yang namanya sampel bisa di otak-atik, metode juga bisa di otak-atik. Yang penting ketika ketemu angkanya sekian, masukin. Kalau enggak, diulang lagi, diulang lagi. Gitu. Dalam rangka Pak, menyihir para pembaca. Oke, kembali kita tadi, itu peran publik. Kita harus main di situ. Ya, jangan sekedar tadi keluarga. Baik, yang ke bawah. Baru nanti yang ketiga adalah al-mas'uliyatul nuzuliyah. Kita harus memainkan peran bagaimana anak-anak tadi, bagaimana turunan. Sebab para bapak dan ibu, kita hidup di alam yang bahasa pernah saya sampaikan, Philip Kotler menyebutnya the next tech, teknologi masa depan. Setidaknya tujuh item yang menggambarkan teknologi masa depan, dan semua teknologi masa depan tadi bisa mengobrak-ngabrik tatanan sosial yang ada. Bisa mengobrak-ngabrik psikologi orang. Ya, saya masih ingat ucapan John Naisbitt ya, dengan Patricia Abundance ketika menerbitkan bukunya Megatrend tahun 80-an, bahwa nanti generasi 2000-an ke atas, saya teringat dengan kata-kata ini Pak, seiring dengan teknologi yang naik tinggi, akan muncul generasi high tech, low touch. Teknologinya tinggi, tapi cita rasanya rendah. Apa contoh cita rasa rendah? TikTok, teknologi tinggi bukan? Instagram, dan seterusnya. Terus apa cita rasa rendahnya? Buat apa Pak? Selfie. Tahun 70-an Bapak kenal belum selfie? Tak ada apa selfie. Apaan selfie? Tapi kalau self sudah ada ya. Self. Tapi kalau selfie baru belakangan kan? Selfie. Kemudian pakaiannya entah kayak gimana, entah di pantai, entah mandi, entah apa, di foto, sebarkan. Kontak ya, nomor WA berikut. Ya Allah. Itu generasi Pak. Itulah high tech. Tinggi kan teknologinya, tapi cita rasanya rendah. Itu. Atau yang tadi memfitnah orang. Misalnya yang saya katakan artificial intelligence. Saya pernah baru sekali ya ikut kursus artificial intelligence. Masih pembukaan sih karena luar biasa rumit ternyata. Tapi enakan ketika kita pakai itu, wow, dimanjakan. Siapapun yang menggunakan AI itu dimanjakan, Pak. Bahkan yang namanya slide itu indah-indah. Semuanya tadi itu. Ya. Salah satu dampak buruknya apa? Oke, terkait dengan ini, crop. Gambar masuk crop gitu ya. Foto. Oke. Foto si A perempuan, foto si B laki-laki. Bukan foto, video. Video kan bergerak tuh. Dua-duanya diedit. Yang satu sambil goyang terus manyun ke sebelah kanan seolah-olah mencium, laki-laki yang lain sama di crop, difoto, dipotong, klep, disatukan. Tidak tampak bekas editan. Mulus luar biasa, persis seperti aslinya. Di-upload, bisa nggak jadi penyebar fitnah? Nah, itu sudah terjadi. Asli ini siapa? Pakar telematika yang sekian tahun yang lalu suka dimintai asli apa palsu. Ada yang masih ingat? Menpora, mantan Menpora. Apa ya? Begitu kan kira-kira digadang-gadang ahli. Bisa ini palsu. Kelihatan editing, tapi dengan AI sirna semua.
Itulah salah satu dampak buruk yang Masya Allah. Ini generasi kita nanti, anak cucu bapak, anak cucu kita semua. Itu besar sekali masalahnya. Kalau tidak tauhidnya kita berkuat, hati-hati. Makanya tekankan, sayang, tolong, gitu ya. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah. Nah itu sekarang kembali ke tanggung jawab. Jadi itu tentang bagian-bagian. Nanti lebih lanjut kita lanjutkan kembali ya. Nah sekarang slide pertama dulu. Dimulai dari mana kita tancapkan untuk mulai memainkan peran ke atas. Nah tadi sudah disebutkan. Idza balaghu asyuddahu wa balaghu arba'in. Kalau orang sudah usianya dewasa, sekali lagi ulama sepakat maksimal usia dewasa itu 40. Itu puncaknya, Pak. Puncak kedewasaan adalah 40. Puncak kedewasaan. Artinya ketika sudah usia 40 years tapi gagal membina diri, kedepannya semakin bangkrut hidupnya. Maka puncaknya 40. La budda fa'il. Mau tidak mau lakukan perubahan diri segera. Laki maupun perempuan segera. Pertanyaannya muncul, dimulai dari mana? Tengoklah Ar-Ra'du 11 yang terkenal itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma. Nah, berarti bi'anfusihim dulu. Ubah di sini hatinya, mulailah menjadi apa? Qalbun munib. Jadi usia 40 harus sudah qalbun munib, hati yang kembali kepada Allah. Ya Allah, bermula di situ. Terus istighfar dulu, terus lakukan perenungan, tancapkan niat, harus mengubah. Barulah mulai pembinaan akidah. Tadi ya. Jadi kita mulai dari mana? Pembinaan akidah. Misalnya surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. La ilaha illallah. Fa'lam. Ketahuilah. Nah kalimat fa'lam itu berarti miliki ilmunya. Gitu Pak. Fa'lam, ketahuilah. Ingatlah. Berarti sama dengan miliki ilmu tentang tauhid. La ilaha illallah. Dulu kita pernah membahas ya, kalimat tauhid sering disebut juga dengan kalimat thayyibah, sering disebut juga dengan kalimat at-tahlil ya. Nah, di dalam kalimat itu setidaknya terdiri dari dua kata. Sekedar mengingatkan ulang ya. Satu, kalimatun nafi. La ilaha, namanya kalimatun nafi. Kalimat menghilangkan, menihilkan, menghapus atau membersihkan. Baru illallah, kalimatun isbat. Kalimat penguatan, pengukuhan, pengokohan. Berarti kalau ingin kuat illallahnya, maka la ilahanya harus maksimal. Jangan, kalau pakai bahasa doa sakit apa Pak? La yughadir saqaman. Tidak boleh ada sisa. Kalau masih ada sisa, bahwa ada penentu lain kekuatan kejadian di dunia ini selain Allah, itu sudah pasti campur Pak. Silakan Bapak Ibu lihat syarat la ilaha itu 682. Surat Al-An'am 82 itu menyebutnya lam yalbisu imanahum bizulmihim. Iman kita nggak boleh yalbisu, campur dengan kezaliman. Kezaliman itu apa? Syirik. Jadi misalnya kalau kita masih percaya adanya hari sial, waktu sial, nomor sial, anak sial, nolih Pak. Waktu sial, itu sudah masuk kategori campur. Sementara banyak anak remaja kita juga masih terjebak mitos, zodiak misalnya. Atau mitos-mitos, banyaklah termasuk di Borobudur kan. Ada mitos tuh apa?
Kalau bisa memegang stupa ini, kalau bisa menjangkau stupa ini, nanti enteng, jodoh, rezekinya, bla. Itu syirik bukan? Itu berhala, itu bahaya itu. Masya Allah. Kerudung tapi begitu. Sadar itu. Lam yalbisu imana. Jadi la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Sederhananya sebetulnya ada pada 2 surat, Pak. 1, Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat 1 sampai 4 itu konsep illallah itu sebetulnya. Illallah, pahami. Al-Fatihah ayat 1 sampai 4. Atau yang kedua, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ayat 1 itu juga sama. La ilaha illallah. Penguatan la ilaha illallah. Karena bagi saya ketika kita memahami Al-Ikhlas, ayat 3 menerangkan ayat 1, saya ulang ya. Ayat 4 menerangkan ayat 1. Maka kalau ayat 1-nya sudah kokoh, Allahu Somad pasti kokoh. Yang terakhir adalah kalau kita sudah kokoh la ilaha illallah, kita pahami dengan baik, maka surat Ibrahim ayat 27 menyebutkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi kita tancapkan tauhid sedemikian kuat, insya Allah Allah yang akan menguatkan kita. Terakhir adalah bagaimana para bapak dan ibu mendengar atau sudah melihat kisah Sumayyah ditusuk auratnya, tapi tetap ahad. Begitu pula Yasir dicekik lehernya oleh Abu Jahal, tapi tetap ahad. Padahal sholat belum. Baru meyakini la ilaha illallah, nancap dalam hatinya, kemudian ketahuan oleh Abu Jahal, diseret, disiksa sampai keduanya syuhada. Ya Allah, ya Rahman. Betapa bersih jiwa mereka, Allah saja. Maka mari kita ikhtiar terus bagaimana melakukan tazkiyatun nufus, ya. Menjernihkan hati dari anasir-anasir buruk. Allah saja, lillah, dari nilainya sampai hasilnya. Demikian para bapak dan ibu, masih tentang al-mas'uliyah, 3 tanggung jawab tadi. Langkah berikutnya kemudian bagaimana praktek dari pembahasan tentang tanggung jawab kepada Allah dan Rasul. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.